Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu di bagian C, langkah-langkah analisis kebutuhan. Langkah-langkah analisis kebutuhan terbagi dua. Yang pertama menurut Glasgow, yaitu yang pertama, tahapan pengumpulan informasi. Dalam tahapan ini, seorang desainer harus bisa memahami dan mengumpulkan informasi dari para siswa. Cakupan pengumpulan informasi bisa beragam seperti karakteristik siswa, kemampuan personal, dan problematik di dalam pembelajaran. Lalu yang kedua, tahapan identifikasi kesenjangan. Menurut Kaufman, mengidentifikasi kesenjangan yaitu dengan menggunakan metode organisasional elemen. Model yang dimana dalam metode ini menjelaskan adanya 5 elemen yang saling berkaitan, dimulai dari input, proses, produk, output, dan outcome. Terus yang ketiga, analisis performa. Tahapan ini dilakukan setelah desainer memahami berbagai informasi dan mengidentifikasi kesenjangan yang ada. Dalam hal ini, ketika menemukan sebuah kesenjangan, diidentifikasi kesenjangan mana yang dapat dipecahkan melalui perencanaan pembelajaran dan mana yang memerlukan pemecahan yang lain. Yang keempat, identifikasi hambatan dan sumber. Dalam tahapan ini, pelaksanaan suatu program berbagai kendala bisa muncul sehingga dapat berpengaruh terhadap kelancaran suatu program. Yang kelima, identifikasi karakteristik siswa. Tahapan ini merupakan proses pengidentifikasian masalah-masalah siswa karena tujuan utama dalam desain pembelajaran adalah memecahkan berbagai masalah yang dihadapi oleh siswa. Yang keenam, identifikasi tujuan. Identifikasi tujuan, maksudnya mengidentifikasi tujuan merupakan salah satu tahapan penting yang ada di dalam analisis kebutuhan karena mengidentifikasi tujuan merupakan proses penetapan kebutuhan yang dianggap mendesak untuk dipecahkan sesuai dengan kondisi karena tidak semua kebutuhan menjadi tujuan. Yang ketujuh, menentukan permasalahan. Tahapan ini adalah tahap akhir dalam proses analisis, yaitu menuliskan pernyataan adalah sebagai pedoman dalam penyusunan proses desain instruksional. Lalu langkah-langkah analisis kebutuhan yang kedua menurut Marison, yaitu yang pertama perencanaan. Artinya apa yang perlu dilakukan? Membuat klasifikasi siswa, siapa yang akan terlibat dalam kegiatan dan cara pengumpulannya. Lalu yang kedua, pengumpulan data. Perlu mempertimbangkan besar kecilnya sampel dalam penyebarannya atau distribusinya. Yang ketiga, analisis data. Setelah data terkumpul, kemudian data dianalisis dengan pertimbangan yang pertama ekonomi, yang kedua ranking, yang ketiga frekuensi dan kebutuhan. Lalu yang keempat, membuat laporan akhir. Dalam sebuah laporan analisa, kebutuhan mencakup 4 bagian. Yang pertama, analisa tujuan, yang kedua analisa proses, yang ketiga analisa hasil dengan tabel dan penjelasan singkat, dan yang keempat rekomendasi yang terkait dengan data. Mungkin itu saja materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih.